Selamat sore semua, perkenalkan nama lengkap saya Yosefa Agnesana, NIM 180301117, kelas C, semester 6, mata kuliah pendidikan anti korupsi. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Korupsi dan Sejarah Fenomena Korupsi. Berikut penjelasannya. Definisi korupsi dari berbagai perspektif. 1. Definisi korupsi berdasarkan perspektif sosial. Berdasarkan perspektif sosial, korupsi didefinisikan sebagai sebuah tindakan semena-mena untuk menciptakan kemiskinan, memanfaatkan jasa dan pelayanan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok, memberikan akses pada masyarakat miskin dengan imbalan tertentu, serta mengkriminalisasi masyarakat miskin untuk berbagai kepentingan. 2. Definisi korupsi berdasarkan perspektif ekonomi. Berdasarkan perspektif ekonomi, korupsi didefinisikan sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan di bidang ekonomi, penurunan produktivitas yang menghambat sektor industri, peningkatan ongkos niaga dan ongkos manajemen, karena pembayaran untuk perjanjian sektor pajak mengalami kondisi kritis, dan peningkatan hutang negara. Semua itu adalah hasil dari penyalahgunaan kekuasaan di bidang ekonomi. 3. Definisi korupsi berdasarkan perspektif politik. Berdasarkan perspektif politik, korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang menyimpang dari tugas-tugas peran publik yang formal untuk memperoleh uang atau kekayaan pribadi dengan cara yang melanggar peraturan dari orang-orang dalam jabatan tertentu yang dapat memberikan pengaruh. 4. Definisi korupsi berdasarkan perspektif budaya. Berdasarkan perspektif budaya, korupsi didefinisikan sebagai pemanfaatan nilai berdasarkan kehidupan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, pelanggaran dan pemanfaatan norma-norma masyarakat, menciptakan dinasti dalam sebuah sistem pemerintahan, dan penyalahgunaan kepemimpinan untuk melecehkan status sosial pribadi, kelompok, ataupun golongan tertentu. Sejarah fenomena korupsi. Jejak korupsi di tanah air sudah dapat dilihat sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara. Saat itu, jumlah pajak desa yang harus dibayar sudah digelembungkan para pejabat lokal yang memungut pajak dari rakyat dan yang masih buta huruf. Kelompok petugas pajak yang disebut Mangilala Dwiria Haji disebut dalam prasasti awal abad ke-9 pada tahun 741 Caka atau 819 Masehi dalam buku Peradaban Jawa karya Supratikno Raharjo. Praktik korupsi besar-besaran juga terjadi pada masa tanam paksa. Saat itu disebutkan petani hanya bisa mendapat 20% kali panennya, dan diduga juga hanya 20% yang dibawa ke negeri induk kerajaan Belanda. Selebihnya 60% hasil bumi Nusantara diambil pejabat lokal dari desa hingga kabupaten. Sejak Indonesia merdeka, pasca 1945, korupsi juga telah mengguncang sejumlah partai politik. Sejarawan Boni Triyana menceritakan skandal korupsi menimpa politisi senior PNI Iseket Djohadilsurjo yang adalah mantan Menteri Perekonomian di Kabinet Ali Sostromitjojo. Kasus tersebut bergulir 14 April 1958. Kasus lain adalah Menteri Kehakiman Mr. Djodi Gondoksumo yang tersandung perkara gratifikasi dari pengusaha asal Hong Kong, Bong Kim Tijong, yang memperoleh kemudahan memperpanjangkan visa dari Menteri Kehakiman. Pada masa Orde Baru, sesaat setelah Soeharto berkuasa, ia segera melakukan sejumlah upaya melawan korupsi. Soeharto pada 2 Desember 1967 melalui keputusan Presiden nomor 228
1967 dan berdasarkan UU nomor 24 tahun 1960 membentuk tim pemberantasan korupsi dengan Ketua Jaksa Agung Sugiarto. Tim ini bertugas membantu pemerintah memberantas korupsi dengan tindak preventif dan represif. Selanjutnya ada Komite Anti Korupsi pada tahun 1970 yang menghimpun aktivis angkatan 1966 guna memberikan dukungan moral kepada pemerintah dan tokoh-tokoh nasional untuk memberantas korupsi. Pada masa Orde Baru dan reformasi, lembaga anti korupsi Orde Baru jauh dari maksimal. Lembaga-lembaga tersebut tidak berwenang menindak, tidak pula dibangun sinergi dan pembenahan lembaga permanen seperti Polri dan Kejaksaan Agung. Korupsi yang tumbuh subur semasa Orde Baru membuktikan pemberantasan korupsi tidak berjalan efektif. Saat ini pemerintahan Joko Widodo memiliki banyak supervisor pemberantasan korupsi seperti Kejaksaan, Polri, juga Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembenahan personalia lembaga-lembaga strategis tersebut, tugas supervisi dan pencegahan korupsi harus dikedepankan agar memutus warisan korupsi sistemik yang menggurita. Sejarah adalah guru terbaik. Terima kasih.